Ini juga ya, dilema juga yang di Sulawesi, pabrik yang paling tua adalah Sementonasa, kapasitas sekitar 9 juta sekarang, Uswa kapasitas 5 juta, sudah 13 juta. Ya. Ada lagi pabrik baru di atas, konsumen, itu 2,5 juta. Dari kapasitasnya tadi, jadi 8 juta, ditambah 5 juta, 13, ditambah 2 juta. Hampir 15 juta ton, 14 juta ton. Permintaan di Sulawesi hanya sekitar 6 juta. Jadi utilisasinya lebih di bawah 50%. Nah inilah. Jadi seyoganya memang tidak perlu ada pabrik baru lagi di Sulawesi. Oke lanjut kita ini di daerah Indonesia Timur. Indonesia Timur juga ya di Halmahera sudah ada pabrik, ada 2 packing plant. Di Ambon sudah ada Sementonasa, Bosowa juga ada situ sekarang. Di Sorong sudah ada Bosowa, sudah ada Semen Indonesia, Sementonasa, di Manokwari. Jadi saya kira di Indonesia Timur juga tidak akan kekurangan semen. Ya. Di Irian Jaya saya kira dekat dengan Manokwari, saya kira jarak bisa terjangkau untuk pengiriman semennya. Dan harga di Indonesia Timur relatif sekarang sudah bagus. Tidak hampir ya beda 5% lah ya dengan di Makassar. Nah, jadi tidak seperti dulu yang sampai 100.000 per sak, 80.000 sak, sekarang rata-rata 65.000 per sak semen, relatif sangat murah ya. Ini kira-kira dan memang disinilah kami tidak keberatan kalau dibangun pabrik semen di daerah Indonesia Timur karena baru satu pabrik di sana konsumen gitu loh. Nah, tapi jangan diberi izin yang daerah-daerah yang sudah sangat besar over kapasitasnya. Oke lanjut. Oke sekarang data perkembangannya produksi, penjualan dan semen katong dan curah dan ekspor. Ini kita mulai aja dengan produksinya, lanjut. Bapak sekalian, inilah gambaran produksi semen dan klinker selama 4 tahun. Ada kenaikan tapi belum signifikan. Oke, lanjut aja. Ini kalau ekspor dan domestik campur ya. Jadi 16, 17, 18, 19. Nah, ini domestiknya tadi sudah saya sampaikan 61, 66, 69, 69. Ekspornya yang bagus. 1,6, 16, tahun 2016, 2,9, 2017 naik 2 kali lipat hampir, 2018 naik lagi, hampir juga 40% naik, 5,7 juta, kemudian 19 naik sedikit, 1,2 juta, 6,5 juta lah ya, sehingga totalnya itu memang ada kenaikan. Ya. Tahun 2018 itu 75,2 juta, tahun 2019 76,4 juta. Ada kenaikan 1 juta aja itu. 75,2, 76,4. 1,2 juta. Itu kenaikan karena adanya ekspor. Tapi Bapak lihat sekarang domestik tidak ada naik. 69,5, 69,9. Naik 400.000 aja. Jadi harapan masih jauh ya, untuk bisa diutilisasi bisa naik secara gratis. Nah, kita lihat sekarang masa pandemi gimana efeknya? Mungkin lebih parah lagi. Ya. Lanjut ya. Baik Bapak sekalian, ini adalah bar chart daripada produksi semen tahun 2019 dibanding 20. Terlihat semua kuning dan merah, semuanya kuning lebih rendah daripada merah. Lanjut aja. Ini konsumsi tadi produksi, sekarang konsumsi. Nah, sama kira ya. Yang hijau itu 2019, yang merah adalah 2020. Kelihatan semua yang hijau lebih tinggi. Nah, bahkan lebih parah lagi, September, Oktober diharapkan naik, sama tetap aja di bawah. Walaupun memang
mulai Juli naik, Agustus naik, September naik dikit, dan Oktober naik juga sedikit. Ini karena barangkali anggaran yang sudah pemerintah sudah mulai turun juga, jadi lumayan ya. Tapi total dari Januari sampai Oktober itu domestik itu turun sekitar 10%. Lanjut. Ini kira-kira kondisi pandemik di Jawa. Bapak lihat ini ya sekalian, 16 naik, 17 naik, 18 anjlok turun, 16 turun lagi, 2020 anjlok lagi. 2020 paling banyak minus 12,6% di Jawa. Padahal di Jawa itu permintaan yang terbesar. Ya. Permintaannya itu 55, share-nya 55%. Jadi kalau turun 12 pasti akan impact sangat besar terhadap penurunan total nasional. Oke, lanjut. Nah, ini juga di Sumatera agak lumayan ya. Lumayan, walaupun 18-19 anjlok ya. Turun dari 16%, 16% turun ke 4,3% tahun 2019. Dan tahun 2020 turun lagi 4%. Tapi bagus dibanding Jawa yang turunnya tadi sampai Oktober itu 12%. Lanjut. Jadi Sumatera masih lumayan ya, penurunan nggak terlalu banyak. Lanjut. Nah, Kalimantan yang keparah juga. Kalimantan tahun 16 naik, 17 naik, 18 naik, 19 anjlok. Akibat ini harga batubara anjlok ya. Semen juga turun ya. 2020 turun 11,7%. Bayangkan, sama dengan Jawa ya. Jadi betul-betul jatuh permintaan semen di Kalimantan. Lanjut. Di Sulawesi juga sama. Jadi tahun lalu bagus Sulawesi ya, ada kenaikan ya. Kenaikan sampai 8%, lumayan tahun lalu. Tahun ini Sulawesi anjlok sekitar 11% ya, 11%. Luar biasa, jadi ikut sama-sama dengan Jawa ini turunnya. Nah, ini karena apa? Karena memang tahun 2019 itu luar biasa, ada proyek-proyek strategis di Kendari dan Palu, banyak proyek smelter dan lain-lainnya, sehingga cukup bagus. Tapi tahun ini mereka sudah selesai, sehingga permintaan relatif akan turun. Ya. Oke, lanjut. Nah, saya kira di Nusa Tenggara juga anjlok sama sekitar 7% ya turunnya ya. Itu sama dengan daerah lain. Lanjut aja. Nah, ini dia. Di Papua itu lain dari yang lain, dia kayaknya tidak terpengaruh ya dengan pandemi. Dia naik 13%. Januari sampai Oktober naik 13%. Jadi lumayan, cuma ya Bapak ketahui bahwa walaupun naik tapi ya jumlahnya itu kecil ya. Di Sulawesi, di Irian Jaya itu share-nya hanya sekitar 1,5% aja dari total. Tapi kita syukuri di Indonesia Timur, Maluku, Papua masih konsis naik 13%. Lanjut. Ini tadi saya sampaikan, inilah gambaran kenaikan infrastruktur ya, perkembangan infrastruktur di Indonesia maupun proyek strategis, karena mereka menggunakan semen curah biasanya. Jadi terlihat di sini bahwa 16 sampai 19 naik terus ya, naik terus 3%, 17, 12% ya, di 18 naik masih 19 ya, masih ada kenaikan. Tapi 2020 ini turun 22% minus. Nah, terlihat di sini bahwa pembangunan infrastruktur turun tajam, ya, turun tajam. Ya berbagai hal ya, masalah biaya juga, masalah situasi dan lain-lainnya, sehingga minus 22%. Ini
kondisi perkembangan mencurah atau bisa disamakan dengan perkembangan pembangunan proyek strategis dan infrastruktur. Lanjut. Ini ekspor semen. Nah, kami sampaikan di sini bahwa dalam usaha untuk meningkatkan utilisasi, teman-teman dari perusahaan semen bergerak cepat, berusaha menerobos pasar ekspor. Nah, alhamdulillah bisa berhasil di sini. Bapak lihat bahwa di sebelah kiri itu adalah semen, ya. Semen kiri itu, yang hijau adalah tahun ini, yang biru adalah tahun lalu. Nah, itu hijaunya naik semua itu. Nah, apalagi di bulan Juli, September, Agustus, September, Oktober, luar biasa kenaikannya hampir 2 kali lipat ekspor semen. Kemudian di kanan adalah klinker. Klinker juga lebih lagi klinker ya. Mulai Maret itu sudah hampir 2 kali lipat semua itu. Apalagi di Juni, nah itu luar biasa. Jadi mulai Juni itu ekspor klinker sudah rata-rata hampir di atas 1 juta. Suatu pergerakan luar biasa. Sampai Oktober juga masih sekitar 900. Nah, ditambah dengan semen itu juga sekitar di atas 1 juta. Inilah yang harapan kita. Semoga tahun berikutnya sampai akhir tahun itu masih bisa mendekati 1 juta. Sehingga total ekspor semen itu bisa sampai di atas 9 juta ton. Tetapi ini tahun lalu hanya 6,4 juta ton. Nah, daerah yang dituju, Bapak Ibu lihat ini di Cina yang paling tinggi. Ya. Cina itu hampir separuh ya, 40%. Ya. Disusul Bangladesh yang merah, disusul lagi Australia yang warna kuning muda, dan seterusnya. Ada Mauritius, ada Filipina, ada Timor Leste, dan lain-lainnya. Ini kira-kira perkembangan klinker dan semen ekspor. Nah, semoga tahun 2021 itu dari 9 juta bisa meningkat katakan 12 juta. Jadi menutup kekurangan perkembangan konsumsi dalam negeri. Lanjut. Nah, ini kami sedikit masalah